Halo sobat-sobat, para programmer, baik yang pemula maupun yang sudah melintang ya. Nah, di sini saya coba untuk uh, bantu teman kita. Saya coba dulu ya, saya ganti lagi. Ya, oke. Nah, oke. Ini jadi kalau ini benar-benar. Nah, kalau misalnya kolomnya 5, ya indeksnya itu tetap starting dari 0. Jadi kita mulai dari 0, ya sama baris dan kolom. Oke, ini saya ibaratkan nanti kita perulangannya ini I dan ini J. Ya, perlu diingat ya. Ini I dan ini J. Ya, ini baris, ini kolom. Oke, sekarang kita coba ya, bagaimana sih untuk mengambil angka di sini. Ya, kenapa sih kondisinya untuk mengambil di sini itu bagaimana? Ya, kalau misalnya I-nya 0 dan juga J-nya 4, itu bagaimana ngambilnya posisinya supaya mendapat posisi ini. Sebenarnya dia tuh basicnya itu selalu starting dari 0 ya. Dia mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, terus juga 0, 1, 2, 3, 4. Cuman dibalik aja, dibalik gitu ya. Jadi kondisinya itu dibalik. Itu capek. Ya, contohnya kita bikin formula looping for ya, for I. Ini adalah baris ya. Berarti I ini lebih kecil dari N gitu ya. Ya karena N itu masukannya, ya N itu masukannya nanti kalau ada input misalnya masukin nilai N, nanti kalau misalnya masukin 5 berarti ini adalah I-nya lebih kecil dari 5 gitu ya kalau N-nya 5. Nah, sedangkan I-nya itu starting dari 0. Berarti dari 0 itu mulai dari 1 sebenarnya. Gitu ya, secara indeks seperti itu. Oke. Nah, ini udah pasti dimensi gitu ya, udah punya nested logic ya untuk for-nya. Kita buat untuk kolomnya, ya kolomnya J. Sama halnya dengan J, dia karena simetris ya dalam contoh kasus ini, J lebih kecil dari N, sama. Ya, dia simetris. Nah, kebetulan di case ini I dan J-nya sama ya, kalau saya lihat dari studi kasus teman kita ini. Gitu, ini dulu dipastikan kalau ini perulangan dari baris ya, ini adalah baris ya, ini baris ini adalah kolom gitu ya. Kalau ini di sini kalau sudah selesai satu baris ini adalah pindah baris. Ini juga ada pindah kolom. Ya. Nah, kalau yang ini adalah khususnya adalah untuk berbaris. Itu seperti printer ya, kalau kita bermain di konsol seperti itu. Itu. Ya. Nah, pada saat I-nya ini dieksekusi berbaris, dia menyelesaikan per kolom. Kalau pada saat I-nya sama dengan 0, ya lihat kondisinya, nanti kita bisa debug. Ya. I-nya, kondisi ya, gitu ya. Jadi ini kalau ini 0, kondisi apakah 0 lebih kecil dari N, true, dia menjalankan J-nya dulu sampai selesai. Ya, berarti J-nya starting dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, karena N-nya 5, berarti ini sampai dengan 4 aja. 0, 0, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4. Gitu.
terus pindah baris. Udah selesai, dia pindah ke sini, dia ngecek kondisinya. I-nya tambah 1, berarti dari 0 jadi 1. I-nya sekarang 1. 1. Terus J-nya dari 0 lagi. Ya, dari 0 lagi. Ulang lagi. 0, 0, 1, 2, 3, 4. Next, J-nya 2. I-nya 2. J-nya 0, 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya. Oke. Nah, ini pertemuan dari I dan J ini kita coba print. Ini saya taruh code-nya itu di atas pindah kolom. Ya, berarti di sini saya coba nggak usah fokus sama soal sekitar. Oke, untuk printnya ya. Kita buatkan dulu nih. Ya, berarti ini artinya apa? Dia cetak semuanya. Kita coba jalankan. Not segitiga TS. Oke, masukkan nilai. Nah, ya, dia akan cetak sebanyak berapa nih bintangnya? 1, 2, 3, banyak berapa nih? Oke, singkatnya gini aja. Dia barisnya tuh 5, ya, 5, kolomnya 5. Berarti ini ada 25. Ya, kalau mau lebih ini lagi hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini 25 ya, 25 gitu. Nah, ini sekarang masalah tampilannya aja. Ya, tampilannya aja. Berarti kalau dia sudah selesai 5, dia pindah baris seperti itu ya. Oke, berarti ini sudah selesai kolomnya, berarti kita pindah baris seperti itu ya. Pindah baris berarti konsol word lagi. Itu kenapa dia? Karena tidak ada pindah baris, jadi ke samping terus. Ya, berarti ini N, gitu ya. Kalau di dalam konsol itu dia pakai N. Oke. Nah, gitu ya. Jadi ini barisnya, cara baca seperti itu ya, baris dulu ya, baris ya, barisnya itu dari 0, 1, 2, 3, 4, terus kolomnya 1, 2, 3, 4. Oke, biar mixer aja ya, contohnya ini kita langsung hard code aja, barisnya itu kita paten ini 1 gitu ya, 1 baris gitu, apakah hasilnya ini 1 ya. Nah, coba lagi 5 tuh ya, 1 ya. Jadi peluang pertama itu I-nya sama dengan 0, 0 lebih kecil dari 1, ya, dijalankan 1 barisnya, terus I-nya sama dengan 1, ya. Jadi kan I-nya 0, I 1. Apakah I lebih kecil dari 1? False. Ya, kalau I sama dengan 1 berarti dia bukan tidak kecil, lebih kecil. Kecuali di sini kondisinya lebih kecil sama dengan. Gitu ya. Oke, kita buat contoh sekali lagi. Misalnya kita hardcode yaitu 3. Apakah dia 3 baris? Kita jalankan. 5. 3 ya. Tapi kolomnya itu tetap memberikan 5 gitu. Ya, kolom tetap 5 sesuai dengan N. Gitu. Ini adalah baris, dan ini adalah kolom. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita buatkan generik sesuai dengan inputan N. Kembali ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi ini barisnya, kalau misalnya sebanyak kita hardcode di sini 3, ya udah 3 baris. Gitu ya. Kalau kita masukkan N berarti nanti jumlah N. Berapa yang dimasukkan? Ya segitulah nanti barisnya. Sama kayak kolom juga, kita ganti lagi di kolomnya. Kolomnya kita bikin misalnya 9 gitu ya. Oke, nanti barisnya coba kita jalankan. N-nya 9, 5. Oh, ya, baris sudah mengikuti N. Barisnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kolomnya dibikin sama dengan 9. Berarti dia harus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Gitu. Ya. Jadi kalau di hardcode ya kan ya segitu aja statik ini. Kita berikan ke N. Nah, supaya ada space gitu ya, kita kasih aja spasinya 2 biar lebih kelihatan. Balikin dia ke N seperti ini ya.
Kalau saya masukin 9, ini 9, berarti bintang ini 9 kali 9. Gitu ya, 9. 1, 2, barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya gitu. Oke, jadi intinya semua itu starting dari 0. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Nah, ini bagaimana kita mengambil nilai ini ya? Contohnya kita tidak usah mengubah dulu ya, kita mengambil diagonalnya dulu. Diagonalnya itu berarti kalau start dari I dengan J. I dengan J. Kalau kondisinya itu I-nya sama dengan 0, J-nya sama dengan 0. Ya. I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 1. Berarti ini ada diagonal ini. Ya, kita buat dulu diagonal. Ya. Kita print. Ya, kita diagonalnya dulu. Jika I sama dengan J, maka dia mencetak diagonal. Ya. Nah, tapi jangan lupa di sini selalu perpindahan kolomnya itu ditambahkan. Ya. Ibaratnya ya kasih kosong ya, tab 3 space-nya. Gitu. Ya, kalau dia tuh mencetak bintang berarti kondisinya true di sini. Oke. Nah, kita jalankan. 5. Nah, ini diagonal nih. Ya, berarti pada saat dia perulangan, ya kondisinya pada saat sama-sama 0, I-nya starting dari 0, terus J-nya dari 0, gitu ya. Nah, pada saat kondisinya ini sama-sama 0, dia cetak sini. Sama-sama J. Gitu ya, sama-sama sama tuh. I dan J sama. I dan J sama, gitu sama. Gitu ya. Nah, gimana kita mengambil misalnya diagonalnya itu ada dibalik gitu ya. Diagonalnya dibalik. Itu gimana? Nah, ini kan J-nya itu kan selalu dari 0. Sedangkan I-nya itu start dari 0 juga. Ini J. Gimana sih caranya? Gitu ya. Supaya 4. Gitu. Ini 0, dia ngambil 4. Ya, tentu kita harus melibatkan N-nya. N-nya di selalu angka 5. Nah, pada saat N-nya 5, J-nya 0, bisa dibuat kondisinya N kurang J, berarti 5 kurang 0. Kalau 5 kurang 0, udah kebablasan di sini. Ya, sedangkan indeks itu starting dari 0. Berarti kita kurang 1. Seperti itu. Ya, berarti barisnya tetap 0, tapi J-nya kita kondisikan mengambil posisi yang paling kanan. Bagaimana caranya? Berarti yang kita ambil kondisi itu adalah dari I. Berarti N dikurang I kurang 1. Gitu ya. Sama dengan J. Nah, ini bagaimana kondisinya kalau kayak gini? Nah, ini saya rapikan dulu. Nah, ini dibalik sama dia. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Nah, pada saat I-nya 0, ya, I-nya 0, dia akan cek apakah 5 kurang 1 kurang 1, I-nya 0. Apakah 5 kurang 0 kurang 1 sama dengan 0, misalnya pada saat kondisi 0. Gitu. Ya. N-nya 5 kurang 0, 5 kurang 1, 4. Sedangkan J-nya 0. Belum. Berarti dia nunggu sampai dengan angka 4. Gitu. J-nya itu sampai dengan nunggu dapat angka 4. Jadi dia skip. Kita skip dulu sama dia. Di skip. Baru dapat 4. Gitu ya. Nah, terasa N 5 dikurang I, ya. Berarti 5 kurang 0, 5 kurang 1, 4. Nah, J-nya itu ditunggu dulu sampai dapat dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, pada saat dapat dia cetak seperti itu. Ya.
Nah, selanjutnya bagaimana untuk mengambil nilai, mengambil posisi yang ada di bawah sini? Ya, contohnya ya, kita udah dapat diagonal ini. Sekarang kita kondisikan di bawah sini. Ya. I2 I2 baris 2 kolom 3. Berarti I lebih kecil dari C. Nah, lebih kecil ya. Baris lebih kecil dari kolom. 1 lebih kecil dari 4. 3 lebih kecil dari 3 nih, kita kondisikan sini tuh dengan kondisi yang di sini ya. Pada saat dia lebih kecil ya, dalam kondisinya, contohnya pada kondisi n-nya itu 5 dan i-nya itu 3 ya, 3 berarti 5 kurang 3 berapa? 2 kurang 1 1 ya, 5 kurang 3 2 kurang 1 1 sedangkan sini nilainya 2, dia masuk seperti itu. Nah sekarang 4, pada saat i-nya 4 berarti 5 dikurang 4 ya, 5 dikurang 4 1 dikurang 1 0, tetap C-nya lebih besar itu ya. Oke, yang paling ujung n-nya 5 ya, 5 dikurang 4 ya, 5 dikurang 4 1 dikurang 1 0. Apakah 0 lebih kecil dari 4? Iya gitu. Jadi ini agak sedikit dibalik gitu ya. Nah karena itu lebih kecil sama dengan, kita cukup ubah di sini tuh lebih kecil aja. Ya, coba kita tes. Ya. Selanjutnya, nah bagaimana dengan yang di bawahnya? Ini kan ada perulangan nih, studi kasus teman kita nih. Nah, ini kan ada lagi. Kita bikin dulu. Mana dia? Ya berarti kita tinggal nambah perulangan. Ya ini sudah selesai nih. Kita tinggal bikin mirroringnya aja. Ya tinggal bikin mirroring. Ya dengan kondisi yang tadi udah dapat diagonalnya, udah jadi, gitu kan. Kita tambahin aja. Kita kopas. Ya. Nah ini kita copy. Oh boleh di copy ya. Jadi berarti 1 ya, secara kolom dia masih sama karena kita lain dari dengan gitu ya. Berarti kalau ini 1, kalau ini diagonal, jadi kita udah mendapatkan diagonal ini kan, berarti lebih mudah ini sebenarnya gitu. Nah kalau kita mendapatkan diagonal ini ada perulangan yang kedua. Diagonalnya tadi gimana? Diagonalnya I sama dengan C. I sama dengan C. Ya, ini shape pertama, ini shape kedua. Gitu ya. Kita tes. Ya. Lebih mudah ya diagonal dari kiri ke kanan. Mudah. Sekarang kita tinggal ngambil value yang ada di sini gitu, bagaimana untuk mendapatkan. Ini lebih mudah ya. Karena kolomnya sama bisa. Jadi ini kolomnya. Contohnya I J ya sama. Nah sekarang ini I-nya 1, J-nya 2. Nah, ini berarti pada saat kondisi I-nya lebih ke
kecil, gitu ya, I lebih kecil. 0 dengan 2, I-nya lebih kecil. 0 dengan 1, I-nya lebih kecil. Kalau diagonalnya udah sama dengan I sama dengan J. Sekarang mengambil yang ini. Nah, coba kita lihat yang ini. 1 dengan 3, I-nya lebih kecil dari J. Ya, nanti tinggal I lebih kecil. I lebih kecil. J. Kita jalankan. Nah, kita coba iseng ya. Lalu lebih besar, I-nya lebih besar. Ya, I-nya lebih besar. Kalau I-nya 1, J-nya 0. I-nya 2, J-nya 1. Gitu ya, kalau kondisi lebih besar seperti ini. Oke. Oke, ya, jadi sudah generik ya, inputannya berapa, sudah mengikuti baris dan kolom ke atas dan juga ke bawah. Oke, teman-teman, semoga mendapatkan pencerahan ya. Bila ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Ya, buat teman-teman yang mau kasih komen atau mau bertanya, dipersilakan ya, persilakan. Atau mungkin mau mengusulkan mau pembahasan ini. Tapi terus terang untuk teknologi yang saya tekuni saat ini adalah JavaScript dan C# gitu ya. Jadi menggunakan Node.js atau .NET Framework ataupun .NET Core, persilahkan. Mungkin kalau yang JavaScript itu banyak sekali ya, itu sangat menarik. Kalau teman-teman mau memberikan usulan, mau membahas apa, dipersilahkan ya di komen. Silakan komen ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tentu jangan lupa loncengnya. Sampai ketemu. Terima kasih, sampai ketemu. Semoga bermanfaat, semoga memberikan solusi buat teman-teman. Semoga semua permasalahan teman-teman terresolve. Stay safe, sampai ketemu.